Ada bank konvensional, tadi disebutkan. Di antara kemudian tautannya dengan jasa yang digunakan oleh notaris, boleh jadi ada kemitraan yang tersangkut paut dengan bank konvensional. Apakah setiap turunan dari transaksi bank konvensional menghasilkan riba? Itu pertanyaan yang pertamanya. Satu, apakah kemudian kalau ini menggunakan jasa bank konvensional, termasuk dalam kategori riba pula? Itu kemudian yang mesti kita jawab. Nah, teman-teman sekalian, sekarang saya terangkan sedikit saja tentang hukum. Nanti saya masuk ke Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, ditandatangan tanggal 5 Dzulhijjah tahun 1424, ya bersamaan dengan tanggal 24 Januari tahun kemudian 2004, ya. Jadi setahun sebelum didirikannya INI. Nah, sini. Tangan, fokus ini. Pertama, lihat sini. Riba sama dengan haram. Haram itu hukum, ada 5 hukum dalam Islam di usul fikih. 1 haram, kedua kemudian ada halal, ketiga ada mubah, keempat ada sunnah, kelima ada makruh. Baik, hukum ini akan selalu terkait berkelindan dengan perbuatan, bukan barang. Ingat, perbuatan. Setiap ada perbuatan, maka melekat hukum di dalamnya. Hukum sama dengan perbuatan. Ingat ya, bukan barang ya, bukan barang. Jadi semacam istilah uang haram, sebetulnya bukan uang yang haram. Tapi perbuatan yang menjadikan uang itu sulit untuk digunakan pada aspek-aspek yang baik. Nah sekarang, kaidah selanjutnya, fokus. Perbuatan ini akan terkait berkelindan dengan sebab. Dalam usul fikih disebut dengan ilat namanya. Kaidahnya berbunyi, gak usah dihafal, yang penting paham. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu terkait dengan perbuatan yang terkait berkelindan dengan sebabnya. Apa sebab perbuatan itu yang menyebabkan dia dihukumi dengan 5 hukum tadi? Tahan. Ya, sampai sini nggak apa-apa, masih remang-remang, nggak ada masalah. Hukum terkait dengan perbuatan. Perbuatan terkait dengan sebab. Yang menyebabkan hukum turun, ini sebabnya. Apa sebab motivasi perbuatannya? Nah sebab ini cukup menarik dalam tinjauan hukum Islam. Bahkan yang pasti halalnya pun itu bisa berubah jadi haram karena sebabnya. Seperti yang haram pasti pun itu bisa berubah menjadi halal karena sebabnya. Contoh, sholat itu halal atau haram? Sholat, bahkan wajib. Hukumnya wajib, halal bahkan wajib. Wajib dikerjakan. Tapi ternyata yang wajib ini bisa menjadi haram dikerjakan saat ada sebab tertentu yang mengiringi penunaiannya. Contoh, sholat dengan riya. Riya itu pengen dilihat orang. Orang sholat harusnya dilihat Allah. Dia sholat motivasinya pengen dilihat orang. Sebab dia sholat ke masjid itu karena pengen dilihat orang, bukan pengen sholatnya. Maka turun ayat fawailul lil musallin. Celaka orang sholat, disebut celaka. Jadi Anda bayangkan, yang sholat aja ada peluang celaka, apalagi yang gak sholat. Nah siapa yang sholat ini? Bukan semua orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai dalam sholatnya. Siapa orang lalai ini? Alladzina hum yura'un, yang ria. Sholat yang hukumnya wajib, itu bisa berubah haram ketika dikerjakan dalam konteks ria dalam mengerjakannya. Paham? Nah, saya tanya lagi, ada hewan yang hukumnya haram, apa diantaranya? Baik, babi, hewan itu haram, diharamkan misalnya. Babi, hukumnya haram, jelas haramnya. Tapi ada sebab tertentu yang menjadikan babi itu bisa berubah kemudian menjadi halal dalam sementara waktu. Bukan selamanya. Contoh, Anda misalnya ada tugas, kemudian penelitian, sampai studi banding ke Cina, daratan yang paling jauh, masuk ke wilayah yang terpencil, tiba-tiba gak ketemu hewan yang halal. Ayam gak ada, mukillah, kambing gak ada, sapi gak ada, yang ada cuma babi. Sehari tahan, 2 hari, 3 hari sudah mulai lapar dan kelaparan. Dalam posisi demikian, apakah boleh makan babi, Bu? Tidak, besar begitu babi. Tidak bisa. Yang boleh makan daging babi, setelah itu dipotong dulu, dimasak dulu. Babi kan besar, bagaimana bisa dimakan? Ya. Nah, lihat sini. Tahan. Fokus ini. Jadi, ambil sebagian dagingnya, kemudian dia mulai dibersihkan, dia dimasak dengan baik dan sebagainya. Dan di saat itu dia menjadi halal. Lihat, halal untuk dimakan untuk menutupi rasa lapar saja, bukan untuk dinikmati. Bukan untuk dinikmati. Ya, jadi sifatnya sementara. Perhatikan baik-baik ya. Semua yang berhukum tetap ketika ada sebab tertentu pasti sementara sifatnya. Ya, ini siap, lihat baik-baik. Ini hukumnya haram. Karena ada sebab tertentu, maka dia sementara menjadi halal. Sampai hilang sebabnya itu. Begitu Anda kemudian menemukan ayam, maka babi sudah tidak halal lagi. Tinggalkan babi. Sekarang yang dimakan apa? Bukan ayam besar begitu, daging ayam yang dimakan. Ya, Anda sembelih dulu, kemudian potong itu, masak dengan baik, baru dimakan. Babi tinggalkan, maka hukum halal bagi babi pada satu yang sementara sudah tidak berlaku lagi.
Sekarang maaf, sampai sini paham nggak? Kalau sudah paham, pemahaman ini secara simpel saja, mari kita terapkan dalam pertanyaan tadi. Lihat baik-baik, riba jelas haramnya. Bank konvensional memuati suatu hukum yang di dalamnya mengandung unsur riba. Bunga yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dia bisa bertambah, bahkan lebih fatal daripada jahiliyah. Saat jahiliyah itu jatuh tempo, baru kemudian kalau tidak bisa bayar bunga berlaku. Bank konvensional sebelum jatuh tempo sudah dituliskan. Sekian, bahkan dia bisa bertambah. Itu jelas riba. Tahan sebentar. Nah, di sisi yang lain, ada fundamental ekonomi yang menentukan stabilitas dalam muamalah, bahkan dalam sistem pemerintahan. Nah, sekarang pertanyaannya, lihat baik-baik. Kalau ekonomi tidak berlangsung dengan baik, maka syarat mendapatkan ketenangan dalam dunia pemerintahan, kata Al-Quran cuma 2. Itu yang paling utama. Dalam surat Al-Quraish, li'ila fi Quraishin, ila fihim rihlata syita iwas-sayf, falyabudu rabb hadzal bait, alladzi at'amahum min ju'. 1, wa amanahum min khauf. At'amahum min ju' itu stabilitas ekonomi. Yang kedua, wa amanahum min khauf, stabilitas politik. Kalau 2 terganggu, maka akan menjadikan goncangan dalam pemerintahan. Ekonomi kuat tapi politik gak bagus, goncang. Maaf, politik kuat tapi ekonomi gak bagus, goncang. Yang jadi persoalan, transaksi-transaksi dalam kehidupan itu bagian dari putaran roda untuk menguatkan nilai perekonomian. Sekarang persoalannya, dalam dunia perekonomian kita ini, taruh ada terkait dengan jasa-jasa notaris. Maka digunakanlah kemudian kemitraan dengan bank. Pertanyaannya, bagaimana ketika saya menggunakan hukum ini sementara di dalamnya ada riba? Maka semua ulama sepakat termasuk dalam Fatwa Ulama nomor 1 tahun 2004 dari Majelis Ulama Indonesia, kalau dalam lingkar pekerjaan itu ada bank yang masih menggunakan nilai-nilai syariat, bank syariah dengan konsep syariah yang benar, ya dengan turunan-turunan yang benar, maka jelas solusinya. Ini yang digunakan sebagai fasilitator dan haram menggunakan yang ini. Tapi kalau fungsi ini tidak bisa menjangkau nilai-nilai transaksi yang sedang dikerjakan, pekerjaan yang sedang dilakukan, yang kalau kemudian tidak difasilitasi memberikan goncangan kepada nilai ekonomi atau menyebabkan madarat yang lebih kuat, maka keputusannya kemudian dituliskan, boleh ini digunakan, boleh sekali lagi ini digunakan dengan batasan sementara sambil mencari sistem yang kuat dan tetap untuk menjembatani dan memberikan fasilitator kepada apa yang sedang dikerjakan. Jadi kalau pertanyaan cepatnya, sepanjang bisa di-cover oleh bank-bank syariah dengan hukum yang benar, maka itu kemudian yang dipilih. Tapi kalau itu tidak bisa di-cover, bahkan memberikan madarat yang lebih besar, maka Anda boleh menggunakan bank konvensional dengan tujuan menggunakan sementara sebagai jembatan untuk menyelesaikan persoalan dan untuk mencari yang lebih baik lagi ke depan. Bahkan sekarang ada formulasi yang bagus. Saya sudah bertemu dengan beberapa pejabat bank di konvensional untuk mengarahkan pada nilai-nilai syariah. Walaupun akadnya kemudian teman-teman sekalian dibentuk dengan form-form yang sifatnya konvensional. Tapi nilainya bisa ditawar di situ. Misal, ada teman-teman yang ingin membuka tempat hunian. Dia mau bikin KPR. Ya, ke bank syariah, marginnya terlampau tinggi. Di bank konvensional diberikan margin sekian. Tapi persoalannya, suku bunganya tidak tetap, dia berubah. Maka apa yang ditawarkan? Dibawalah konsep syariah dengan akad yang berbeda, tapi tidak juga merugikan kemudian konsep yang ada di bank itu. Yang telah Anda tetapkan misalnya 3% ini, bagaimana kalau dibagi dengan hukum seperti ini? Jadi bank itu tetap dapat 3% juga. Tapi kaidahnya ditukar, akadnya menggunakan akad Islam. Ya, jadi bukan mengganti jubah, bukan. Jadi poinnya adalah, ini yang kami lakukan, Anda beli dulu ini. Beli ini kami berikan kemudian nilai kesepakatannya, selama 3% tadi, kita robah dulu, akadnya jadikan sebagai penjualan. Jadi Anda terima itu, jual lagi kepada kami dengan apa yang telah Anda tetapkan tadi. Jadi dari Anda tetap 3%, tapi kemudian dirobah cara akadnya, kami membayar dengan cara yang sama. Dan tidak terjadi penambahan nanti. Ketika jatuh tempo tidak bisa bayar, konsekuensinya Anda kemudian berkomunikasi dengan teman-teman Anda, saling menutupi. Supaya kemudian tidak terjadi tambahan-tambahan yang hadir atau menjadi tuntutan dari pihak bank untuk menagihnya. Nah, maka saya kira modifikasi semacam ini bisa didiskusikan. Tapi yang terbaik adalah, kalau sekali lagi ini keputusan Fatwa Ulama Indonesia, MUI, kalau ada syariah itu yang digunakan. Kalau tidak bisa di-cover, maka konvensional diambil sebagai jembatan. Tapi yang paling besar pertanyaannya adalah, kenapa sih dari 200 juta lebih ini tidak bisa mewujudkan sistem perbankan yang baik, yang kira-kira mengakomodir kepentingan umat Islam? Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak? Ya kan? Saya kira, dan tidak ada yang dirugikan. Negara juga untung, masyarakat juga untung, maka salah satunya adalah hidupkanlah bank syariah itu. Dan dorong syariah itu bukan cuma nama. Saya ulang, dorong syariah bukan cuma nama. Namanya syariah misalnya, tapi menggunakan praktek ribawi yang lebih besar daripada bank konvensional, itu juga bermasalah. Paham ya? Nah, jadi kesimpulan singkatnya, dalam konteks demikian, jika ada bisa itu ditangani oleh bank syariah,
maka bank syariah itu yang diutamakan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh menggunakan kemitraan dengan bank konvensional sepanjang memahami itu sebagai wasilah, bukan sebagai tujuan. Allahu a'lam bissawab. Itu yang mengatakan bukan ada hidayat, yang mengatakan adalah kesimpulan dari fatwa ulama dengan referensi-referensi yang kuat. Di Quran, hadis, juga Anda bisa buka kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab misalnya, juz yang ke-9 karya Imam An-Nawawi. Ya, juga fatwa ulama dari luar, Majma' Buhuth yang di Kairo, Majma' Buhuth kemudian yang di Saudi dengan yang lain-lainnya menyampaikan penyampaian yang sama.